Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slam Channel, channel tentang seputar informasi kepegawaian. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitan dengan persyaratan menjadi bakal calon kepala sekolah, di mana ini regulasi baru Bapak Ibu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah. Nah, apa saja persyaratan yang harus kita lengkapi dan harus kita penuhi? Jangan lupa Bapak Ibu simak video ini sampai dengan selesai dan kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang terbaru, terupdate, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pokok pembahasan. Baik Bapak Ibu, kita sudah ketahui bahwa belum lama ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi terbaru kaitan dengan persyaratan guru untuk menjadi kepala sekolah, di mana ini berlaku mulai tahun 2025 ini. Nah, apa saja persyaratannya? Kita kutip di Permendikbud nomor 7 tahun 2025 di pasal 7, di mana di sana disebutkan persyaratan guru menjadi kepala sekolah pada satuan pendidikan di instansi pemerintah ini harus memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, harus memiliki kualifikasi pendidikan D4, minimal D4 dan S1 atau S1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, wajib memiliki sertifikat pendidik. Yang ketiga, memiliki pangkat dan golongan ruang paling rendah penata atau 3C bagi guru yang berstatus sebagai PNS, memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru yang berstatus sebagai P3K dengan pengalaman dalam jabatan sebagai guru paling sedikit 8 tahun. Artinya untuk PNS, ini minimal golongannya adalah, pangkatnya adalah penata dan golongan ruangnya 3C. Sedangkan untuk P3K ini harus memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 tahun Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Kemudian memiliki hasil penilaian kinerja guru atau PKG dengan predikat paling rendah baik selama 2 tahun terakhir. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan atau komunitas pendidikan. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan atau berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah ini Bapak Ibu, minimal pengalaman, minimal penilaian kinerja guru, ini tertuang dalam SKP ya, bisa jadi SKP, ini minimal baik selama 2 tahun berturut-turut dan memiliki pengalaman manajerial paling singkat ini 2 tahun. Baik, kita lanjut. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah, menandatangani fakta integritas bersedia ditempatkan di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terkait. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 56 tahun masa usianya. Paling tinggi adalah 56 tahun, di mana nanti ketika Bapak Ibu diangkat menjadi kepala sekolah, ini paling tidak minimal 1 periode dalam pelaksanaan jabatan, yaitu 4 tahun. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu ini menandatangani fakta integritas, di mana nanti Bapak Ibu
di sana bersedia ditempatkan di wilayah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah provinsi itu kewenangannya adalah di provinsi, artinya dia meliputi semua kabupaten kota dalam satu provinsi. Tapi kalau kabupaten atau kota itu hanya untuk ruang lingkup kabupaten kota saja. Jadi tidak sampai ke keluar kabupaten atau ke kota. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Dalam hal tidak tersedia bakal calon kepala sekolah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan D, pemerintah daerah dapat mengusulkan, kita lihat ya Bapak Ibu huruf D dan C, huruf C dan D-nya, yaitu pangkat penata muda 3C bagi PNS dan P3K 8 tahun, maka guru PNS dengan pangkat paling rendah penata muda tingkat 1, yaitu golongan ruang 3B. Jadi kalau tidak ada PNS yang golongannya 3C atau penata, maka boleh diangkat paling rendah, yaitu penata muda tingkat 1 atau golongan 3B. Bagi P3K, ini pengalaman dalam jabatan sebagai guru paling sedikit 4 tahun. Jika belum ada yang 8 tahun, maka boleh menjadi 4 tahun. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang memang dirasa perlu ya Bapak Ibu, karena memang di beberapa daerah, mungkin di hampir sebagian besar daerah di Indonesia ini, banyak PNS maupun P3K yang memang belum memiliki golongan atau ruang yang mencukupi sebagai persyaratan untuk menjadi kepala sekolah. Jadi untuk PNS golongan penata muda tingkat 1 dan golongan 3B ini memang dirasa perlu, mengingat banyak PNS-PNS yang sudah senior dan hampir menjelang pensiun diganti ya, dan penggantinya memang rata-rata adalah pengangkatan PNS baru, sehingga dirasa cukup perlu kebijakan-kebijakan yang mengakomodir tercapainya atau terpenuhinya jabatan kepala sekolah di daerah-daerah tertentu, termasuk untuk guru P3K yang mungkin pengalaman 8 tahunnya masih kurang, sehingga masih terbilang cukup baru dalam menjabat guru sebagai P3K, maka diperlukan juga kebijakan baru kaitan dengan masa kerja, yaitu minimal 4 tahun. Nah, mudah-mudahan ini Bapak Ibu menjadi angin segar bagi Bapak Ibu yang ingin mengabdikan diri sebagai kepala sekolah, bakal calon kepala sekolah, yang notabene pada tahun ini akan dilaksanakan pelatihan dan pendidikan ya melalui seleksi di ruang GTK, di mana bakal calon kepala sekolah ini nanti bisa diusulkan melalui dinas, bisa diusulkan melalui kepala sekolah, atau bisa diusulkan dari diri sendiri kita sendiri melalui pendaftaran di ruang GTK. Jika dinas pendidikan setempat ini membuka lowongan untuk calon kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya nanti ada beberapa video kaitan dengan bakal calon kepala sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.